Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kalian bisa belajar banyak hal. Di segmen akuntansi manajemen kali ini, di pertemuan ke-11, kita akan membahas seputar ekuitas. Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, baik teman-teman. Berbicara tentang ekuitas untuk anak-anak akuntansi sih udah pada paham ya. Kalau ekuitas ini itu sama dengan modal. Tapi apa sih definisinya? Nah, ekuitas ini adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban atau setelah semua dikurangi dengan hutang-hutang perusahaan. Nah, biasanya teman-teman, ekuitas atau modal ini bisa digunakan manajemen dalam memulai usahanya. Untuk apa? Nah, salah satunya adalah untuk pembelian aset atau yang akan dirubah atau dikapitalisasi menjadi aset. Nah, ekuitas ini teman-teman berbeda dengan kewajiban dalam beberapa hal. Ingat ya, ekuitas itu tidak sama dengan kewajiban atau liabilities atau hutang. Nah, apa bedanya? Yang jelas, yang pertama adalah dalam penyelesaian klaim. Nah, kalau kewajiban adalah kewajiban atau sesuatu yang harus dibayar atau dilunasi oleh manajemen dalam beberapa waktu atau bisa lebih dari satu periode akuntansi, misalnya 1 tahun atau sampai dengan 5 tahun atau bisa juga lebih. Nah, sementara ekuitas itu adalah hak milik dari para pemegang saham atau para shareholder. Yang kedua, akses terhadap aset, operasional, dan keputusan. Jadi, dari ekuitas yang dimiliki oleh manajemen atau oleh perusahaan atau oleh entitas itu bisa dirubah bentuknya atau bisa dibelikan lah atau dibelanjakan terhadap aset. Nah, aset ini kan ada macam-macam. Ada aset lancar dan aset tetap. Nah, kalau di aset lancar ini bisa berubah menjadi kas misalnya, atau piutang atau persediaan. Sementara kalau aset tetap, dia bisa berubah menjadi atau dibelanjakan menjadi gedung, mesin, atau peralatan lainnya. Kemudian untuk memulai operasional si perusahaan. Jadi ekuitas ini bisa digunakan oleh manajemen ataupun entitas ataupun perusahaan ini untuk memulai operasional perusahaannya. Dan yang terakhir adalah untuk dalam rangka pengambilan keputusan manajemen. Perbedaan yang ketiga dengan kewajiban ini adalah substansi dari perjanjiannya, isinya. Kalau ekuitas itu adalah besaran dari nominal yang ditanam atau yang disediakanlah bahasa mudahnya untuk perusahaan, sementara kewajiban ataupun hutang ini adalah nominal yang harus dibayar atau yang akan menjadi beban manajemen di beberapa periode akuntansi atau di masa yang akan datang. Nah, ini komponen dari ekuitas pemegang saham ya teman-teman. Ada 3 bentuk dari model ekuitas ini. Nah, ini yang pertama adalah modal setor, kemudian modal bentukan ataupun modal dalam bentuk lainnya, biasanya kas dan setara kas, atau dia sifatnya non kas. Misalnya ada salah satu stakeholder dia nggak nyetor uang, tapi nyetor dalam bentuk lain yang kemudian dinominalkan atau disetarakan dengan kas. Katakan dia nyumbang tanah atau bangunan, dihitung nilai nominalnya berapa. Oke, kita bahas yang pertama, apa sih modal setoran ini? Nah, biasanya teman-teman modal setoran ini akan termaktub atau tertuang di dalam akta pendirian perusahaan. Nah, biasanya kalimatnya itu modal pendirian itu misalnya 1 miliar, kemudian disetor sebesar 1 miliarnya atau semuanya, atau bisa juga hanya setengahnya, atau bisa juga disetor itu hanya 20% dari modal yang tersedia. Nah, itu namanya modal disetor.
biasanya komponennya lengkap tuh di akta pendirian. Misalnya ada tiga orang. Nah, misalnya masing-masing ada yang 30, ada yang 30% atau ada yang 40%. Nah, mari di modal setoran ini juga dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada modal yuridis dan ada modal setoran lain. Nah, modal yuridis ini dibagi lagi teman-teman, ada 4. Yang pertama adalah penerbitan saham baru. Nah, ini biasanya kalau dalam satu perjalanan periode akuntansi itu disepakati untuk menerbitkan saham baru. Misalnya sepakat nih para pemegang saham, kita akan terbitkan saham baru yang ini akan dimiliki oleh beberapa orang dari struktur pemegang saham yang ada, atau bisa jadi untuk saham baru ini akan dijadikan hak milik untuk karyawan. Kemudian modal yuridis yang kedua adalah kapitalisasi dari laba ditahan. Nah, ingat teman-teman, tidak semua laba yang diperoleh perusahaan itu akan diakui sebagai laba, tapi ada juga yang nanti akan menjadi laba ditahan. Nah, tujuannya itu adalah biasanya untuk digunakan untuk diversifikasi produk atau peluasan pasar. Selanjutnya adalah dividen dari saham. Ada pembagian dari saham terutama dari hasil dari hasil laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam satu periode akuntansi. Selanjutnya yang keempat adalah konversi obligasi atau saham terkonversi. Nah, biasanya dari catatan hutang ya teman-teman, atau surat hutang berharga. Kemudian ada dalam bentuk pemesanan saham. Selanjutnya adalah modal setoran yang lain atau modal setoran lain. Nah, ini bentukannya ada beberapa juga nih teman-teman, ada 6. Yang pertama, premium dari modal saham, atau yang selanjutnya yang kedua adalah penjualan saham treasury dalam bentuk dana asing atau bentukannya selain rupiah, bisa dolar atau bentuk mata uang asing lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah penyerapan defisit dari sisa atau operasional si perusahaan. Keempat, ada deklarasi dari dividen likuidasi atau ketika pengakuan akan dibagikan saham atau akan dibagikan dividennya. Atau yang kelima, ada restrukturisasi dari kapital atau penyesuaian kembalilah dari kapital yang dimiliki oleh perusahaan. Atau yang selanjutnya adalah revaluasi aset atau dilakukan penilaian kembali terhadap aset. Misalnya nih, perusahaan punya aset gedung yang awalnya nilainya itu 1,8 miliar. Ternyata setelah direvaluasi aset atau dilakukan perhitungan kembali, karena misalnya wilayah itu sudah maju, sudah banyak kehidupan, aksesnya sudah mudah, naiklah nilai aset itu yang awalnya 1,8 miliar jadi 3 miliar misalnya. Nah, sisa atau selisih itulah yang kemudian bisa diakui menjadi modal setoran lain. Selanjutnya kita akan bahas dari modal bentukan. Nah, modal bentukan ini dibagi lagi teman-teman, ada kurang lebih 6 di sini. Yang pertama, laba atau rugi dari statement laba rugi atau laporan laba rugi. Misalnya diakui sebagai laba, kemudian tidak di-share semuanya ke para pemegang saham, tapi dijadikan laba ditahan tadi. Nah, inilah bisa diakui sebagai modal atau ekuitas dari para pemegang saham. Selanjutnya dari dividen yang dibagikan, atau yang misalnya tadi dari laba, 50%-nya diakui sebagai laba ditahan dan 50% lagi diakui akan dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, inilah dividen yang dapat diakui atau menjadi jenis dari ekuitas para pemegang saham. Selanjutnya ada rekapitalisasi atau perhitungan kembali terhadap kapital, ada defisit, ada koreksi, atau yang selanjutnya ada perubahan struktur dari penyusunan laporan keuangan. Oke teman-teman, demikian penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab dari keingintahuan teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share agar yang lain bisa tahu.
Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya.